Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septilia Purwanawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blitar. Berikut aksi nyata menyebarkan budaya positif di lingkungan kerja saya, yaitu UPT SD Negeri Tlogo 2. Aksi nyata ini adalah hasil bimbingan dari Bapak Muhammad Nawawi selaku fasilitator dan Ibu Isti Retno Wulandari selaku pengajar praktek saya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya aksi nyata ini. Kepada Bapak Sugianto selaku Kepala UPT SD Negeri Tlogo 2, kepada Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Tlogo 2, dan juga murid-murid UPT SD Negeri Tlogo 2. Serangkaian kegiatan aksi nyata saya dimulai dengan meminta izin kepada Bapak Kepala UPT SD Negeri Tlogo 2. Dilanjutkan dengan jaring aspirasi keyakinan kelas, dan kemudian dilanjutkan dengan desiminasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sugianto SPD MPD selaku Kepala UPT SD Negeri Tlogo 2, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf UPT SD Negeri Tlogo 2, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan desiminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif bersama saya Septilia Purwanawati SPD SD CGP Angkatan 7 Kabupaten Blitar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini telah memberikan nikmat kepada kita suatu kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya sampai yaumul qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali acara siang hari ini, marilah kita bacakan bacaan basmalah agar kegiatan kita siang hari ini berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah semangat Bapak Ibu semua, kelihatannya tegang-tegang sekali ya. Nah, bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Nah, siapa yang mau memimpin ice breaking? Coba. Oke, maju, ngomong sini. Pakai mic? Oh iya. Di sini supaya semangat Bapak Ibu, kita latihan melemaskan tangan kita biar lemas, terus tetap semangat nih bisa yang mengikuti aksi nyatanya bisa Saya kasih contoh. Namanya ini beat 1, beat 2, beat 3. Nah, di sini bagaimana beat 1 gerakannya seperti ini. Beat 1. Sakit? Coba beat 1. Satu. Oke, coba 1, 2, 3. Beat 1. Namanya beat itu kencang, cepat atau lambat? Cepat. Beat 1. Kalau nanti ada yang telat, nanti akan diberi reward sama Bu Septi.
Coba sekali lagi. Big one. Big one. Big one. Sampun saged? Bisa. Pintu sakniki. Sebentar Bu. Iya. Berarti dimulai dari meja dulu. Iya, satu. Oke, siap. Big one. Pintu kalau pintu seperti ini. Tepuknya di meja 2 kali. Iya, coba pintu. Nah, pelannya, iya. 2. Iya, sakit juga sih. Coba pintu. Ini cepat ya juga sih. Pesannya deh, big one. Pintu. Pintu. Sekarang big three. Kalau three itu 3. 1, 2, 3. Oke? 3 kali, 3 kali. Udaranya ini 1, 2, 3. Oh, iya, tapi 3 kali. Diulang 3 kali ya. Sabar. Coba big three. Coba lagi big three. 3. 1, 2, 3. Big three. Nah, tapi 3 kali ya. 3 kali, ulang 3 kali. Oke, coba sekarang big three. Nah, 3 kali. Oke, saged. Lagi sampun saged. Coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Big one. Big one. Big two. Tapi 2 kali mungkin ya. Kalau big two berarti 2 kali, diulang 2 kali. Jadi ketahuan aja. Sepertinya ini nanti calon yang mendapat ibu ya. Ya, ya. Coba sekarang diulang big one, big two, big three. Sudah siap? Siap. Big one. Big two. 2 kali Bapak. Iya, buatan saya sendiri. Dua kali, coba. Pintu 2 kali, ya. Pintu 2, sip. Sekarang big three. Sekarang tenanan ini ya, kan mau uji coba saat ini tenanan. Nanti kalau ada yang nanti akan diberi reward sama bisa di. Sudah siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Big three. Ya, nanti reward yang pertama untuk pagi ya. Nah, sekarang lagi pintu. Pintar. Big one. Udah sih reward yang kedua. Kurang 1 reward lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Big one. Pintu. Big three. Pintar. Jadi mana? Oh ya, terima kasih. Nanti reward yang ketiga untuk peserta yang paling cantik sendiri. Nah, Bu Citra. Oke, terima kasih Bu. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita mulai ya. Nah, inilah rewardnya. Tadi reward yang pertama untuk Pak Sugianto ya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Nah, untuk pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Pak? Setuju atau tidak dengan pendapat ini? Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya terkait dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi saya setuju
karena tata tertib itu harus ada sanksinya. Untuk sanksi ini tentunya harus juga disesuaikan. Jadi untuk sanksi itu jangan sampai yang memberatkan anak, tetapi untuk tujuannya mendisiplinkan anak. Terima kasih Pak. Oke, nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Sekarang untuk reward yang kedua. Tadi siapa ya? Oke, Bu Desi. Coba pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan kamar mandi dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bu Desi, setuju apa tidak dengan pendapat ini? Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan kamar mandi dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut saya setuju. Yang membaca dapat meningkatkan literasi anak. Karena saat ini banyak anak yang kurang senang membaca. Kalau untuk membersihkan kamar mandi juga bisa dilakukan agar anak juga bisa disiplin untuk kebersihan lingkungan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang reward yang terkhusus ya, yang ketiga karena adik kita, ya. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Bagaimana Bu Citra? Ya, terima kasih Bu Seti. Menurut saya memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak itu benar sekali. Karena jika anak sudah kita kasih tugas lalu dia mengerjakan dengan sepenuh hati, kita memberikan reward atau penghargaan kepada anak itu bisa meningkatkan motivasinya dia. Saya merasakan sendiri seandainya saya ya diberi tugas oleh atasan saya di sini Bapak Sugiarto. Kalau saya itu mengerjakannya dengan sepenuh hati sehingga ingin mendapatkan yang terbaik ya sama Pak Gi itu diberi hadiah. Saya sangat senang sekali. Nah, itu saya rasakan sehingga kalau anak itu dikasih reward dia akan lebih termotivasi lagi. Begitu bisa pilih. Untuk temannya itu tidak iri. Itu bisa memotivasi teman yang lain agar bisa lebih baik daripada saya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas pendapatnya. Nah, nanti kita lihat di materi berikutnya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini nanti ada di materi berikutnya. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak, itu akan ada di materi berikutnya. Nah, penguatannya nanti saja berarti ya. Penguatannya nanti saja berarti ya. Nah, untuk pembahasannya itu yang pertama perubahan paradigma belajar. Materi yang berikutnya nanti tentang disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita mau bermain dulu ini. Coba Bapak Ibu ini, ini Pak Ki mohon ya bergandengan dengan Bu Indah karena ini berpasangan. Ini karena berpasangan permainannya Pak, ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Nah, apa yang kita buka ini ya? Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi nanti berpasangan, yang satu mengepalkan tangan. Nah,
sebentar ya, saya baca dulu. Saya bercontoh. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi yang satu itu mengepalkan tangan, kita membayangkan ada uang 1 juta di sini ya, kan berarti ya Bang ya? Ya, emas berapa kilo kita emasnya? Oke, ya ini yang satu membayangkan dalam genggaman tangannya ini ada emas 1 kilo. Nah, lalu temannya pasangannya itu mencoba membujuk dengan sekuat tenaga. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik. Dia membuka kepalan tangan Anda. Bisa praktek dia Bapak Ibu? Silakan. Jadi kalau sudah bisa membuka berarti ya sudah. Ya nanti ada lagi ya coba. Satu saja yang kepala tangan, yang satu mengepal tangan, yang satu mencoba membuka kepala tangan. Jadi jangan dua-duanya mengepalkan tangan. Nanti yang membuka siapa? Ayo siapa? Ya, yang satu mengepalkan tangan, yang satu ingin membuka kepala tangan itu. Bisa dipahami? Bisa dimulai? Monggo lagi. Bagaimana cara bagi membujuknya? Oke. Di depan sama di sini. Satu-satu semua praktek. Semua pakai. Coba Pak, silakan membujuk biar diberikan yang berharga dari Bu Indah. Monggo, ayo. Yang lainnya boleh, ayo. Coba praktek bersama-sama. Saya beri waktu 10 detik saja ya. Satu kepalanya kan hanya satu. Iya, boleh membujuk, boleh memarahi, boleh mengintimidasi, monggo. Boleh memaksa, boleh. Boleh memaksa. Bisa dimulai? Bisa dimulai. Oke, 1, 2, 3. 2, 3. Ayo Pak Ito. Oke, sudah cukup. Nah, bagaimana? Apa yang terjadi? Siapa yang tadi yang sudah berhasil? Oke, coba apa yang terjadi tadi kok bisa berhasil? Tidak pemerkosaan. Jadi gini, kok kenapa saya berhasil? Saya tahu kelemahannya Bu Citra, Bu. Oh gitu, Iya, ya. kalau saya gelitik-gelitik lah, langsung dibuka tangannya. Oke, tadi coba saya lihat Bu Ana sama Bu Desi tadi seperti mau bertengkar tadi bagaimana? Apa yang terjadi Bu?
suaranya sangat kencang memang kawan-kawannya, jadi saya nggak bisa membuka. Pendiriannya sangat begini. Oh iya. Gimana itu Mbak? Kalau Pak disampaikan bagaimana apa yang terjadi? Tadi gimana? Saya rayu ya. Tidak bisa terbuka. Oke. Rayuannya rayu pola-pola masalah. Oh gitu. Coba untuk Pak Ki sama Minda apa yang terjadi? Ini saya akan bisa. Jadi kalah kecepatan. Oh begitu lah. Saya lari juga mempan. Oh begitu. Bekerja juga. Oh begitu berarti. Jadi yang berarti hanya satu ya ini tadi ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, karena yang mengontrol tangan kita tadi ya, yang mengontrol tangan kita itu tadi kan kita sendiri, begitu loh. Seperti halnya dengan anak. Anak itu kalau memiliki keinginan kontrol itu bukan kita yang mengontrol mereka, tetapi anak itu sendiri yang mengontrolnya. Nah ini tadi karena dia memberikan, tapi kan bukan karena keinginan dari Bu Citra sendiri, karena dipaksa. Walaupun tadi Bu Ana juga dipaksa, tetapi tetap nggak bisa karena mungkin sama-sama kuatnya, kan ya? Seperti Pak Ki tadi kalah kuat dan dia mengirinya, bisa. Nah, Dr. William Glasser dalam kontrol teori itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti yang kita laksanakan tadi. Walaupun kita sudah mengkritik, ya, walaupun dengan memarahi, dengan merayu, kalau si anak itu tidak mau melaksanakan apa yang kita inginkan, itu tidak bisa. Untuk yang kedua, miskonsepsi yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi penguatan positif itu tidak efektif sebetulnya dan juga tidak bermanfaat. Itu merupakan suatu kontrol. Seperti tadi Bu Citra ya, kalau melaksanakan tugas dari Bapak Kepala Sekolah mengharapkan reward seperti itu ya. Nah itu sebetulnya kontrol dari Bapak Kepala Sekolah untuk Bu Citra, gitu ya. Nah untuk yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah kita itu dulu mesti berpikiran kalau kita mengkritik, nah itu akan menguatkan karakter si anak tersebut. Nah itu ternyata salah. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah si anak itu nanti akan merasa iya, ternyata saya kok seperti ini. Nah karena kritik itu bukannya memacu si anak untuk berbuat yang positif, tetapi malah memandang dirinya dengan negatif, gitu ya. Yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, biasanya kita seperti itu ya, anak harus begini, harus begitu. Nah, ternyata itu salah. Kita tidak mempunyai hak untuk memaksa anak-anak. Nah, perubahan bagaimana kita berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat
perlahan-lahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita lihat dalam kolom, kalau untuk stimulus respon itu realitas atau kebutuhan itu kita sama. Tetapi menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Nah, semua orang melihat hal yang sama, tetapi pada teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Untuk yang ketiga, pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu pada stimulus respon. Pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, seperti mungkin Rangga, seperti kita ya, sering melakukan kesalahan. Nah, sering melakukan perilaku yang buruk menurut kita. Kalau pada stimulus respon itu kita sudah mengecap anak itu sebagai melakukan suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol kita itu melihat perilaku Rangga itu yang memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa? Dengan teori kontrol kita harus menggalinya. Kenapa Rangga itu kok berbuat seperti itu? Nah, untuk stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi kita bermain kepala tangan. Lalu saya bisa mengontrol orang lain itu pada stimulus respon. Pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti Bu Desi tadi tidak bisa mengontrol Bu Ana untuk membuka kepala tangannya. Nah, lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seperti tadi Pak Gi membujuk Bu Indah, tetapi tidak berhasil. Nah, kalau pada stimulus respon, ketika Pak Gi tidak berhasil membujuk, nah itu akan melaksanakan pemaksaan. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir model berpikir menang kalah pada stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol model berpikirnya menang. Semuanya menang, tidak ada yang kalah. Nah, sekarang kita sampai materi disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Seperti Bu Citra tadi kan ada dorongan semangat dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, coba kita bertanya pada diri kita sendiri ya. Terkadang kita itu melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Bu Citra pernah? Oh, yang lain bagaimana? Itu tadi melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain. Tadi kan kalau diberi reward dari Bapak Kepala Sekolah saya merasa senang gitu ya. Jadi untuk mendapat hadiah mungkin atau untuk mendapat
uang. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Oh, apa? Oh, ketika uang, gitu ya. Nah, sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kita mempunyai cita-cita apa? Budaya positif apa tidak di sekolah kita? Punya kan? Tentunya coba. Kata disiplin tentunya coba. Kata disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Jadi soal yang pertama tadi bagaimana? Setuju atau tidak berarti? Tidak ya, karena disiplin itu berbeda dengan hukuman. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Bapak pendidikan kita, siapa bapak pendidikan kita? Iya, Bapak Kiai Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu muncul dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Pemikiran diajar ini sejalan dengan pandangan Dian Gus dalam bukunya Restructuring School Discipline. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin positif itu muncul dari diri kita sendiri atau motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jika sudah muncul motivasi intrinsik, insya Allah kita tidak perlu memberi hukuman kepada anak-anak yang tidak disiplin, karena anak-anak akan terbentuk sendiri disiplinnya, gitu ya. Nah, disiplin positif ini jika sudah terbentuk, maka akan membentuk nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan yang universal ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti ini ada lagunya, oke. Kita nyanyi dulu biar tidak tegang lagi. Tapi terdengar apa enggak namanya? Oke, saya ulang ya. Coba kita bernyanyi bersama, berdiri. Bapak Ibu berdiri ya, biar lebih semangat lagi dalam mengikuti ini lagi. Ya, sambil menghafalkan. Ini nanti ya bisa diajarkan ke anak-anak agar hafal tentang profil pelajar Pancasila.
Nyanyi bersama ya. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berhak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berhak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tiga, terima kasih. Nah, hujan ya. Tetap semangat ya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Nah, motivasi perilaku manusia. Yang Kosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal karena mereka itu melakukan sesuatu karena orang lain, karena takut tidak terpenuhi kebutuhannya atau takut nanti dimarahi. Nah, seperti itu ya. Untuk motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal karena dia melakukan sesuatu karena pujian dari orang lain, mengharapkan pujian dari orang lain. Untuk motivasi yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Tentunya kita menginginkan murid-murid kita memiliki motivasi yang terakhir seperti ini ya. Nah, untuk menghasilkan anak didik kita yang bermotivasi seperti yang terakhir ini, tentunya kita sendiri juga memberi contoh kepada anak-anak kita. Kita harus berubah menjadi orang yang memiliki motivasi internal bukan eksternal. Nah, ini tadi hukuman, konsekuensi
konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Untuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, untuk restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini merupakan tingkatan-tingkatan untuk disiplin tadi ya. Kalau hukuman itu tidak terencana, jadi anak tidak tahu. Kalau konsekuensi itu kita sudah mengkomunikasikan dengan anak. Kalau ada pelanggaran nanti kamu akan mendapatkan hukuman seperti ini. Nah, kalau restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan pada anak untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan tadi loh. Ya, ternyata kalau kita memberi penghargaan itu merupakan hukuman, bukan hal yang positif. Nah, Alfie itu berpendapat saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi Bu Citra, jika diiming-imingi ribet dari pagi, itu berarti pagi itu tidak percaya kepada Bu Citra bisa melakukannya, gitu ya. Jadi jangan ya, nanti meragukan ya. Nah itulah. Nah, jadi kita itu kalau diberi penghargaan atau memberikan penghargaan kepada anak itu sama dengan kita menghukum mereka ya. Tidak percaya pada kemampuan anak. Nah, Alfie itu mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Lanjut sekarang ke kebutuhan dasar manusia. Nah itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga itu penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat itu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima kesenangan. Nah coba kita bahas satu persatu ya. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup.
Jadi jika ada anak-anak kita, misalnya ada anak kelas 6 yang meminta jajan kepada adik kelasnya. Nah, itu kita tidak boleh langsung memarahinya. Jadi kita harus bertanya, kenapa kok kamu meminta jajan kepada adik kelasmu? Nah, mungkin karena dia membutuhkan makanan itu tadi untuk bertahan hidup. Mungkin dia tidak diberi uang saku sama orang tuanya, tapi tidak sarapan, akhirnya dia lapar ya. Karena lapar dia tidak mempunyai uang untuk membeli jajan, akhirnya meminta kepada adik kelasnya, gitu ya. Oh begitu, sama saja kadang-kadang ya nangis diminta kakaknya ya. Nah jadi kita tidak boleh langsung mengecap anak itu nakal. Kita harus mengetahui kebutuhan dasar dari anak tersebut. Nah, sekarang yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Ini juga berlaku untuk anak-anak kita juga. Mungkin ada anak-anak yang tidak diterima oleh suatu teman kelompoknya, akhirnya dia mengganggu, begitu ya. Ya, anak itu maka kita harus mengetahui kebutuhan dasar dari anak tersebut. Nah, sekarang yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Ini juga berlaku untuk anak-anak kita juga. Mungkin ada anak-anak yang tidak diterima oleh suatu teman kelompoknya, akhirnya dia mengganggu, begitu ya. 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 Sekarang kebutuhan kita yang ketiga, penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Mungkin ada salah satu murid kita di kelas 5B ya, anaknya pintar. Nah, tetapi karena dia pintar, dia akhirnya berkuasa. Nah, ini merupakan kebutuhan dia, kebutuhan dasar dia sebagai penguasa. Nah, sekarang kebutuhan dasar kebebasan, yaitu kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini seperti Sion tadi, dia tidak suka hanya diam. Dia sering bergerak ke sana kemari. Mungkin dia memerlukan kebutuhan dasarnya sebagai kebutuhan dasar kebebasan. Nah, kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan
Allah. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Dia dapat menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata itu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, dengan melihat kebutuhan dasar yang kesenangan, tentunya kita sebagai guru harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar kebutuhan dasar itu dari anak-anak kita terpenuhi. Lanjut sekarang posisi kontrol restitusi. Nah, coba kita sebagai guru ini posisi kita itu sebagai apa? Nanti kita lihat ya. Nah, posisi kontrol restitusi yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi pendukung hukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia dengan menghukum seperti tadi. Kira-kira kita termasuk itu apa tidak, Bu? Pak? Kadang-kadang Papa manusiawi. Sekarang posisi yang kedua, coba. Pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Citra. Ya, itu siapa? Bu Citra seperti itu. Oh ya, apa? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Oh, ini tak Priani. Oh gitu. Oh, hari aku hukum, oke. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, akhirnya anak merasa bersalah dengan kata-kata lembut kita. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Jadi jika kita lihat, kalau kita pada posisi pembuat rasa bersalah itu akan membuat anak down, begitu ya. Oke, nggak apa-apa kalau kemarin belum tahu, sekarang sudah tahu, bisa diubah ya, Bu Citra. Lanjut. Sekarang posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya tidak, ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu itu teman saya, kenapa tidak mau membantu? Nah, anak akan berpikir seperti itu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak
Nah, murid akan tergantung pada guru tersebut. Kira-kira di sekolah kita ada apa tidak? Oh, ada. Ya, berarti lengkap sudah ya di sekolah kita ini. Ada guru penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada yang menjadi tenang. Ada lagi posisi yang lainnya. Nah, ini pemantau. Kira-kira siapa ini yang pemantau? Nah, posisi pemantau ini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu biasanya peraturannya apa? Jadi jika ada anak yang melakukan kesalahan, guru sebagai posisi pemantau dia itu hanya bertanya peraturannya apa, seperti itu ya. Apa yang akan dilakukan? Nah, sanksi atau konsekuensinya apa? Begitu. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, sekarang ada posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, kira-kira ada nggak yang menjadi manajer? Iya, sepertinya belum ada ini ya. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi murid itu diajak mencari solusi, mencari bagaimana kamu berbuat salah itu kita ajak bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang kamu buat. Jadi kita tidak langsung memberi hukuman atau memberi teguran gitu ya. Tapi ditanya, kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut? Lalu dengan alasan itu kita ajak anak-anak untuk mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Lanjut. Nah, ini seorang manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya dari kesalahan itu tadi ya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, ini kalau penghukum ini merupakan penghukum dan membuat orang merasa bersalah ini termasuk pada perilaku kontrol yang negatif. Tetapi sebagai teman
berdiri. Nah, sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau kita dulu kita kenal dengan tata tertib kelas. Nah, tetapi keyakinan kelas ini sedikit berbeda, gitu ya. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemarin saya sudah melaksanakan keyakinan kelas di kelas 4A. Nah, jadi keyakinan kelas itu kita sepakati dengan murid kita dan jangan terlalu banyak, nanti murid tidak akan ingat, akhirnya malah tidak terlaksana. Ini contoh keyakinan kelas di kelas saya. Pertama, ayo ucapkan terima kasih kepada siapapun. Nah, yang kedua, saling tolong-menolong dengan teman. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, ayo buang sampah pada tempatnya. Yang kelima, mengangkat tangan terlebih dahulu jika ingin berpendapat dan tidak mengolok-olok. Nah, itu keyakinan kelas yang telah saya bentuk dengan kelas saya. Nah, sekarang masuk ke segitiga resolusi. Ini untuk videonya nanti bisa saya share lewat grup saja ya Bapak Ibu untuk video tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitas, langkah berikutnya memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Nah, itu contohnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi jika ada anak yang melakukan kesalahan, kita sebagai guru itu jika menjalankan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah, itu yang pertama kita menstabilkan identitas dulu dari anak-anak itu. Jadi yang pertama kita bisa mengucapkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Anak-anak kita tanya tentang alasannya melakukan kesalahan itu. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Lalu kamu ingin menjadi orang yang bagaimana? Orang yang seperti apa? Seperti itu. Nah, ini saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi. Saya contohkan dulu. Saya tekankan. Kembali saya.
Saya putarkan satu contoh saja yang pernah saya lakukan, yang sudah saya laksanakan, sedikit restitusi yang sudah saya laksanakan. Nah, jadi dengan sedikit restitusi itu kita tidak langsung memberi hukuman kepada anak. Kita bertanya dulu kepada anak tentang alasan apa anak itu melakukan kesalahan. Lalu jika anak itu menjelaskan alasannya, kita bisa memvalidasi keyakinan dari anak itu. Lalu setelah itu kita mencari solusi bersama dengan anak tentang bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Nah, mungkin ini sebagian dari contoh yang pernah saya laksanakan. Saya lanjutkan. Ya, nah ini saya sudah praktek 2 kali ya Bapak Ibu. Ya, nah akhirnya terima kasih. Marilah kita ciptakan budaya positif bagi sekolah tercinta kita. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugianto, Kepala Sekolah UPT SD Negeri Tlogo 2 Kecamatan Kanigoro. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa keberadaan calon guru penggerak Ibu Septilia Perwanawati SPD SD memberikan dampak yang positif. Di antaranya, 1. Meningkatkan kompetensi diri Ibu Septilia Perwanawati SPD SD sehingga dapat melaksanakan tugas di kelas baik secara administrasi maupun praktek pembelajarannya. Perubahan pembelajaran dari pembelajaran lama menuju pembelajaran dengan paradigma baru sudah mulai diimplementasikan di kelas dan berdampak pada siswa untuk dapat belajar dengan aman dan menyenangkan serta berdiferensiasi. 2. Kegiatan calon guru penggerak sangat mendukung kegiatan sekolah yang mana UPT SD Negeri Tlogo 2 merupakan sekolah penggerak, sehingga kegiatan JGP ini bersinergi dengan kegiatan program sekolah penggerak di dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. 3. Calon guru penggerak Ibu Septilia Perwanawati SPD ini dapat menjadi penggerak perubahan pelaksanaan kurikulum merdeka di UPT SD Negeri Tlogo 2 melalui kegiatan forum guru diskusi. Pada kegiatan tersebut, beliau berbagi dan sharing ilmu dan pengalaman kepada Bapak Ibu guru yang lain. Selain itu juga berbagi dengan Bapak Ibu guru pada sekolah lain di Gugus 2 Kecamatan Kanigoro melalui kegiatan IHT yang kami laksanakan di UPT SD Negeri Tlogo 2. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suprihatin SPD SD, di mana saya mengajar di kelas 5A. Saya adalah salah satu rekan dari calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Septilia Perwanawati SPD SD.
di mana beliau adalah salah satu CGP yang ada di lembaga kami. Dengan keberadaan beliau sangat membantu sekali, terutama dengan saya, di mana materi-materi yang didapat oleh beliau ketika CGP itu disampaikan ketika FGD, yaitu Forum Guru Diskusi. Salah satunya yaitu adalah kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu sebenarnya sudah ada di kelas saya, tetapi belum maksimal. Ketika sudah ada penjelasan beliau, maka kesepakatan kelas itu saya laksanakan, saya terapkan di kelas kami, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Bu Septilia Purwanawati SPD SD ketika mengikuti CGP berjalan lancar dan materi yang didapat semoga bisa mengimbaskannya ke guru-guru kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.